Halo, welcome to my channel. Oke, hari ini aku akan bahas mengenai matriks. Nah, pertama untuk matriks ya, kita harus tahu dulu pengertian dari matriks itu sendiri, yaitu matriks adalah susunan suatu kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom yang ditempatkan pada tanda kurung. Ini matriks ini sebenarnya mirip seperti tabel, tapi dia nggak ada garis-garisnya. Dan kemudian tanda kurungnya itu boleh tanda kurung biasa ya, yang biasa kita gunakan, atau tanda kurung siku. Nah, lanjut kita ke ordo atau elemen dari matriks itu sendiri. Ordo itu adalah ukuran dari matriks, yaitu banyak baris dikalikan banyak kolom, sedangkan elemen adalah bagian-bagian yang tersusun pada matriks. Bisa lihat di sini ada suatu matriks ya. Nah, yang A besar ini dinamakan adalah matriks keseluruhan. Jadi keseluruhan matriks itu kita sebut dengan suatu huruf besar ya. Bisa A, B sampai Z. Kemudian yang A11, A12, A1N dan seterusnya itu dinamakan dengan elemennya atau anggota dari matriksnya. Terus yang A11, A21 sampai AM1 itu dinamakan kolom pertama. Lanjut setelahnya itu adalah kolom kedua. Dan yang terakhir itu A1N, A2N, AMN itu adalah kolom ke N. Lanjut A11, A12, A1N itu dinamakan baris ke 1. Selanjutnya itu adalah baris kedua sampai dia baris ke M. Nah, tadi kan ordo itu adalah ukuran dari matriks di mana baris dikalikan kolom, yaitu banyak baris dikalikan kolom, sehingga ordonya kita buat yaitu AM dikali N. Dan untuk jenis-jenisnya, ini jenis dari matriks ini lumayan banyak. Yang pertama adalah matriks baris. Nah, matriks baris ini adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Contohnya, matriks P 359 dengan ordo P1 kali 3. Ini barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Lanjut, yang kedua matriks kolom. Contoh Q min 2, 1, 3. Nah, ini matriks kolom ini adalah yang hanya memiliki satu kolom. Ya, jadi kita tuliskan ordonya Q3 dikali 1. Lanjut kita ke matriks persegi. Matriks persegi yang dimana ordonya itu sama. Jadi kalau dia ordonya 2 kali 2, berarti dia matriksnya persegi. Bisa ordonya 3 kali 3, 4 kali 4. Asalkan ordonya banyak baris dan banyak kolom itu sama. Ini contohnya yang matriks R itu 1 min 2 4 3. Ini ordonya R-nya 2 kali 2. Kemudian ada lagi ini yang ordonya 3 kali 3, contohnya 2, 3, 6, 9, 4, negatif 1, negatif 2, 3, 1. Jadi ini harus banyak kolomnya, itu harus banyak dengan sama banyak dan banyak barisnya. Lanjut, yaitu matriks 0, di mana keseluruhan anggotanya itu bernilai 0. Bisa nanti ordonya 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 3. Jadi elemennya semuanya 0. Lanjut yang kelima yaitu matriks skalar, di mana matriks skalar ini diagonal utamanya itu harus dengan angka yang sama. Nah, ini ada matriks T 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Nah, kita perhatikan ya, matriks utama itu yang diagonalnya itu ke samping kanan ya. Lanjut ke matriks identitas. Dia mirip dengan matriks skalar. Nah, tetapi diagonal utamanya itu harus 1 ya. Lanjut ke matriks diagonal. Matriks diagonal itu mirip dengan matriks skalar, tetapi dia boleh angkanya itu berbeda. Tadi kan matriks skalar itu angkanya harus sama ya di diagonal utama, tetapi untuk di matriks diagonal, angka di diagonal utama itu boleh bebas. Lanjut ke matriks segitiga bawah. Jadi untuk matriks segitiga bawah ini syaratnya itu ordonya itu harus sama. Nah, contohnya di sini ada matriks B itu ordonya 3 kali 3. Nah, di mana bagian atas diagonal utamanya itu harus bernilai 0. Nah, seperti ini ya.
Nah, ini terlihat ya, bagian atas dari diagonal utamanya kan 3, 1, 2 ya. Nah, bagian atasnya ini harus 0 keseluruhan. Kemudian, ada lagi matriks segitiga atas. Nah, ini berkebalikan dengan matriks segitiga bawah ya, dengan syaratnya dia harus, ordonya itu harus sama, dan bagian bawah diagonal utamanya itu harus bernilai 0. Ini bisa dilihat bahwa ini diagonal utamanya 1, negatif 1, 7, dan bagian bawah diagonal utamanya itu bernilai 0 keseluruhan. Oke, kita masuk ke transpose. Jadi transpose ini bisa dilambangkan dengan AT, A pangkat T ya, yaitu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contoh, nah, ini ada matriks A, 8, 6, negatif 3, 7, 1, 2. Kalau kita transpose, nah, ini berubah menjadi 8, 7, 6, 1, negatif 3, 2. Yang dimana awalnya ordo si A ini kan 2 kali 3 ya. Nah, ini akan berubah menjadi ordonya itu 3 kali 2. Nah, kita perhatikan ya, yang berubah itu baris atasnya, yaitu 86 negatif 3. Itu berubah menjadi kolom menjadi 86 negatif 3. Atau kita cobakan untuk ordo yang 3 kali 3. Itu kan tadi yang ordonya berbeda ya. Nah, sekarang kita cobakan yang ordonya sama. Ini R, matriks R itu 2, 3, 6, 9, 4, negatif 1, negatif 2, 3, 1. Akan berubah, akan ditranspos menjadi 2, 9, negatif 2, 3, 4, 3, 6, negatif 1, 1. Nah, ordonya akan tetap sama ya, karena memang dia 3 kali 3 dari awal. Nah, perhatikan untuk baris pertamanya 2, 3, 6 ini akan berubah menjadi kolom. Nah, terlihat ya kalau dia akan berubah. Ini berlaku juga untuk baris kedua, ketiga. Nah, nanti baris kedua menjadi kolom kedua, baris ketiga akan menjadi kolom ketiga. Terus, pada transpose matriks ini ada sifat-sifatnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu adalah A transpose yang ditransposkan itu akan menjadi matriks A itu sendiri. Jadi kembali ke matriks awalnya. Kemudian jika matriks A ditambah atau dikurang dengan matriks B yang ditransposkan, itu akan menjadi A transpose ditambah atau dikurang dengan B transpose. Kemudian yang ketiga, KA ditransposkan. K itu adalah koefisien atau konstanta ya. Jadi yang K itu tidak akan kita transpose, tapi cuma matriks A-nya saja, berarti K dikali A transpose. Kemudian yang B, matriks A dikali matriks B transpose ya, itu bisa berubah menjadi A transpose kali B transpose. Jadi kita boleh kalikan dulu, kemudian kita transpose, atau kita ubah satu-satu menjadi A transpose atau B transpose terlebih dahulu, baru kita kalikan. Kita lanjut ke operasi hitung. Pada matriks itu operasi hitungnya ada 2. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Nah, syaratnya ini harus berordo sama ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya jika ada matriks A 3, 4, negatif 2, 1, 1, 9, dan kemudian matriks B 0, 4, 9, 2, 6, negatif 6. Nah, ini kalau kita jumlah, jadi untuk penjumlahan pada matriks, jadi ini harus sama ya, maksudnya penjumlahnya itu pada elemen yang sama. Misalkan nih 3 ini kan di elemen 1, 1 ya. Nah, jadi penjumlahannya di B itu harus di elemen B11. Nah, berarti 3 ini harus dijumlahkan dengan 0, 4 dengan 4, negatif 2 dengan 9, kemudian 1 dengan 2, 1 dengan 6, 9 dengan negatif 6. Jadi dia harus sama, nggak boleh nih 3 ke 4, 3 ke 2 itu nggak boleh. Jadi dia harus dengan elemen yang sama. Berarti A tambah B itu menjadi 3 tambah 0, 4 tambah 4, negatif 2 tambah 9, 1 tambah 2, 1 tambah 6, 9 tambah negatif 6. Akan menjadi 3, 8, 7, 3, 7, 3. Kemudian kalau kita kurangi, A dikurang B, ini akan menjadi sama ya, aturannya sama, dia harus dikurang dengan elemen yang sama ya.
Jadi 3 dikurang 0, kemudian 4 dikurang 4, negatif 2 dikurang 9, 1 dikurang 2, 1 dikurang 6, 9 dikurang negatif 6. Ini akan menjadi 3, 0, negatif 3, 0, 3. Ini akan menjadi 3, 0, negatif 11, 1, negatif 5, dan 15. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu operasi hitungnya itu adalah perkalian. Nah, perkalian ini juga terbagi dua ya. Perkalian matriks dengan bilangan real atau koefisien atau konstanta. Nah, misalkan matriks A itu 4, 5, negatif 2, 6, kemudian kita mau mengalihkan dengan koefisien 4, berarti 4A itu akan menjadi 4 dikalikan matriks A-nya 4, 5, negatif 2, 6. Jadi ini tinggal kalikan ke dalam aja ya, berarti 4 kali 4 itu 16, 4 kali 5 itu 20, 4 kali negatif 2 itu negatif 8, 4 dikali 6 itu 24. Oke, kita lanjut ke yang kedua, matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks ini ada syaratnya di mana banyak kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyak baris di matriks B. Nah, misalkan nih ada matriks A 3, negatif 1, 1, 2. Terus ini ordonya kan 2 kali 2 ya. Terus yang B itu matriksnya, matriks B itu 2, 1 dengan ordonya 2 dikali 1. Perhatikan banyak kolom pada A itu kan ada 2 dan banyak baris pada B itu ada 2. Jadi ini bisa dikali nih. Sehingga kalau kita kalikan nih A kali B itu akan 3, 1, negatif 1, 2 dikali 2, 1. Nah, untuk perkaliannya kita bisa menggunakan perkalian baris, menggunakan perkaliannya baris dan kolom ya. Ini perhatikan saya bagi dua, ini si barisnya kan 3, 1 dan negatif 1, 2. Nah, jadi perkalian ini nanti perkalian satu-satu ya. Perkalian satu-satu di mana ini baris pertama ini kita kalikan dulu dengan kolom dari si B ini, kemudian baru si baris kedua ini kita kalikan dengan kolom si B. Nah, berarti ini 3 kali 2, ini harus satu-satu ya, 3 kali 2 ditambahkan dengan 1 kali 1, kemudian lanjut ke baris kedua, negatif 1 dikali 2 ditambah dengan 2 dikali 1. Sehingga ini akan menjadi 3 kali 2 6 ya, ditambah 1 kali 1 itu 7. Negatif 1 dikali negatif 2 itu negatif 2 ditambah 2 kali 1 itu 2 sama dengan 0. Jadi nanti hasil dari perkalian itu bergantung kepada matriks pengalinya atau matriks si B ya di sini. Lanjut di perkalian. Nah, kita coba dengan perkalian matriks dengan ordo yang sama, yaitu misalkan matriks A 3, 1, negatif 1, 2, dan matriks B 1, 2, 2, 1. Nah, ini ordonya sama ya, yaitu 2 kali 2. Dimana kalau kita kalikan, matriks A kali matriks B itu akan sama dengan 3, 1, negatif 2 kali 1, 2, 2, 1. Nah, ini seperti yang saya bilang sebelumnya, ini kita bagi menjadi baris dan kolom. Berarti di matriks A kita bagi 2 barisnya, di matriks B kita bagi 2 kolomnya. Berarti ini sama seperti sebelumnya, kita kalikan satu-satu. Nah, 3 dikalikan 1, 1 dikalikan 2. Ini dijumlah 3 kali 1 ditambah 1 kali 2, negatif 1 dikali 1 ditambah 2 kali 2. Nah, ini kan udah selesai nih yang kolom pertama. Sekarang kita lanjut ke kolom kedua. 3 kali 2 ditambah 1 kali 1, negatif 1 dikalikan 2, ditambah 2 dikalikan 1. Nah, ini nanti hasilnya menjadi 5730. Jadi ini konsep perkalian yang baris dikalikan kolom ini berlaku untuk ordo selanjutnya ya. Ordo yang 3 kali 3, 4 kali 4 dengan yang sama, maksudnya ordo sama 4 kali 4, 3 kali 4 nanti kita menggunakan baris dan kolom begitu. Lanjut untuk sifat operasi hitung di mana matriks A dikali B itu tidak akan sama dengan matriks B dikalikan A ya, jadi nggak boleh. Jadi tidak akan sama. Kemudian untuk matriks A ditambah matriks B itu hasilnya akan sama dengan matriks B ditambah A. Kemudian, yang ketiga, matriks A dikurang matriks B, itu tidak akan sama dengan matriks B dikurang A. Kemudian yang terakhir, koefisien matriks A ditambah koefisien matriks B, itu akan sama dengan koefisien dikalikan matriks A ditambah B. Oke, mungkin sekian dulu untuk pengenalan matriks pada kali ini. Semoga membantu. Sampai jumpa.